Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips mengikuti ujian skripsi daring ataupun ujian tesis daring dan yang sejenisnya. Terutama bagi teman-teman mahasiswa yang ikut ujian skripsi atau daring. Nah, pertama-tama yang harus perlu diperhatikan adalah bahwa ujian skripsi adalah sebuah atau suatu bagian dari proses keberhasilan Anda untuk menjadi sarjana ataupun magister ataupun doktor. Ya, tapi walaupun disebut bagian dari kegiatan akademis yang harus dipenuhi, harus dilulusi, tapi ini sangat penting karena akan menentukan keilmuan saudara. Bagaimana saudara bisa meneliti dengan baik, menulis dengan baik, dan juga mempertanggungjawabkan tulisan ilmiah teman-teman dengan baik pula, ya. Oleh karena itu ujian skripsi, tesis dan disertasi itu merupakan momentum di mana seorang mahasiswa diuji, ya, dievaluasi sejauh mana dia bisa menjadi calon sarjana, magister ataupun doktor, ya. Nah, tips yang pertama teman-teman mahasiswa adalah bagaimana memahami tentang siklus ujian skripsi daring itu, ya. Bagaimana teman-teman semua bisa membedakan antara ujian luring dengan ujian daring. Tentu ujian daring adalah mengandalkan teknologi media sosial, ya, aplikasi Zoom, aplikasi CloudX dan semacamnya itu sangat menentukan, dan yang sangat menentukan kedua adalah alat-alat komunikasi, yaitu laptop, ya. Saya sarankan untuk pakai laptop, jangan pakai HP, dan juga sudah tersambung dengan jaringan internet secara memadai. Jadi kalau pakai wifi atau wifi di rumah atau dimanapun, itu pastikan bahwa wifi-nya itu tidak bermasalah. Mungkin belum dibayar uang langganannya, itu segera dibayar, dipastikan jangan sampai terputus. Tapi kalau pakai kuota dari HP, maka kuota di HP harus memadai. Kalau perlu isi 10 giga, ya, atau 5, karena ini adalah waktu yang sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk masa-masa perjuangan akademisnya, ya. Jadi jangan lebih mengutamakan hari ulang tahun daripada ujian skripsi, hari atau momentum ujian skripsi, tesis dan disertasi. Nah, oleh karena itu juga pastikan bahwa laptop, HP dan alat-alat yang lain dan headset, ya, itu sangat perlu disiapkan dengan baik. Kalau perlu beli laptop yang yang bagus, yang memadai, ya, untuk bisa dipakai dalam ujian, ya. Kalau tidak bisa membeli, tentu bisa dipinjam, ya, atau di-upgrade dengan servis, ya. Itu sangat penting. Jangan dipandang enteng alat-alat komunikasi, ya. Berhubung kita dalam ujian daring itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Tidak bisa lagi untuk dikatakan bahwa, ya, I'm very gaptep, saya tidak mengerti teknologi komunikasi, ya. Ini tidak bisa lagi berlaku di zaman atau era 4.0 ini, ya, yang mengandalkan dunia digital, ya. Nah, itu yang pertama, sangat penting ini memahami tentang alat-alat komunikasi dalam ujian daring. Kemudian yang kedua, tentang kendala dalam jaringan, ya. Jaringan internet sangat menentukan dalam ujian daring, teman-teman. Tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, pastikan bahwa dalam persiapan mengikuti ujian daring itu, Anda berada di tempat yang biasanya Anda sudah bisa pastikan, ya, dalam pengalaman bagus menangkap jaringan internet. Ya, jangan
kemudian ada yang ujian di bawah gua, ya, atau ada di bawah bangunan yang besar. Nah, itu akan membuat jaringan tidak efektif. Oleh karena itu, pastikan Anda berada di tempat di mana jaringan itu kuat, ya. Kalau ada wifi di rumah, ya, usahakan itu bisa Anda saja yang memakai pada waktu itu saja. Jangan ada yang pakai orang lain atau anggota keluarga yang lain. Pokoknya fokuskan kepada Anda supaya benar-benar itu lancar, ya. Tapi kalau tidak ada dan ada di tempat lain yang Anda pernah tempat itu jaringan internetnya lancar, ke sana saja, ya. Itu hanya kan 1,5 jam, paling lama 2 jam di sana, ya. Itu sangat perlu untuk menjamin ketersediaan jaringan internet yang baik. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah bagaimana Anda benar-benar sudah mempersiapkan pemahaman dan penguasaan skripsi Anda dengan benar. Terutama apa masalah yang Anda sebenarnya kaji dalam penelitian dan penulisan itu, ya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa Anda menguasai letak-letak atau menghafal halaman-halaman mana yang di situ Anda menulis topik-topik kajian yang sangat penting yang penguji akan pertanyakan. Ya, yang biasa terjadi kalau kita menguji daring adalah bahwa terlalu lama mahasiswa untuk mencari halaman-halaman mana di mana topik itu ada yang juga dipertanyakan oleh dosen penguji. Ya, kalau perlu buat pembatas-pembatas yang berwarna, ya, lalu ditulisi di situ misalnya halaman 7 pertanyaan masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, halaman 56 analisis, ya. Analisis apa, ya, kajian apa, halaman 10 kajian sosiologis, ya, kesimpulan halaman berapa, ya, analisis tentang apa di halaman berapa, ya. Itu perlu karena ketika Anda berhadapan dengan mendengar pertanyaan dosen yang mengacu kepada topik tertentu, maka Anda langsung teringat, oh, kalau yang ini, ya, misalnya landasan teori tentang kepemimpinan, itu di bab 2 dan kalau merujuk kepada tokoh tertentu yang Anda kutip atau jadikan referensi, maka halaman ini, ya. Bisa juga range-nya, misalnya halaman 7 sampai 9 berbicara tentang apa. Nah, ini harus dilakukan supaya lancar teman-teman mahasiswa. Jangan kemudian dalam ujian Anda bingung, ya. Kadang-kala penguji akan mengetes, ya, apakah Anda menguasai halaman-halaman skripsinya, ya. Anda disuruh untuk di mana, ya, di mana Anda menulis tentang hal ini, ya. Kalau Anda tidak bisa, tidak menghafal dan tidak menguasai di mana halaman-halaman ini tentang itu, ya, topik itu, maka Anda akan kewalahan dan ujung-ujungnya juga Anda akan gagal menjawab. Dan itu sangat menentukan penilaian, ya. Kemudian yang berikut, ya, hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana konten dari ujian-ujian itu, ya. Terutama konsistensi argumentasi, karena ini adalah daring, maka Anda harus pastikan bahwa Anda memperlihatkan konsistensi berpikir, berargumentasi yang logis, ya, terarah, terstruktur, dan memperdengarkan kemandirian perspektif ilmu tertentu, ya. Itu sangat penting, dan oleh karena itu harus ada latihan untuk berargumentasi. Misalnya Anda dihadapkan kepada pertanyaan tentang kenapa Anda memilih masalah ini, ya, kenapa bukan masalah ini, maka
jawaban argumentasi yang benar adalah memperlihatkan alasan historis, ya, alasan misalnya teologis kalau itu adalah bahasan teologis, ya, atau alasan-alasan atau argumentasi ilmu tertentu yang relevan dengan konteks atau keadaan masa kini, ya. Jangan berargumentasi dengan tidak logis. Misalnya Anda terjebak, ya, di muatan-muatan skripsi Anda sendiri, ya. Argumentasi yang konsisten juga berkaitan dengan sistematika. Ya, jangan kemudian Anda terjebak dalam pertanyaan dosen, misalnya Anda diperhadapkan pada pertanyaan tentang metode penelitian, lalu kemudian Anda menjawab dengan parsial, ya, atau sepotong-sepotong, ya. Misalnya ditanyakan tentang bagaimana wawancara, ya. Apakah Anda mengadakan wawancara dengan baik? Ada berapa jenis wawancara, ya? Nah, ada wawancara terstruktur, ya, dan ada wawancara secara umum, ya. Mana yang lebih duluan? Nah, Anda harus bisa berargumentasi di situ, apakah umum dulu atau terstruktur dulu atau wawancara yang lebih melibatkan tokoh-tokoh tertentu secara personal, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahasa, ya. Bahasa dan teknik penulisan ini penting sekali. Gunakanlah bahasa yang benar, jelas, dan sesuai dengan teknik-teknik formal dan substansial dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan keahlian, ya. Misalnya kamus, ya. Kamus, kalau Anda ada di keilmuan misalnya sosial, kamus sosial itu harus dikuasai. Anda kalau di bidang teologi keagamaan itu kamus teologi. Anda di bidang pertanian, maka kamus pertanian itu harus menjadi konsumsi Anda, ya. Jangan pernah memakai bahasa yang tidak relevan atau abu-abu pengertiannya di keilmuan Anda, ya. Harus benar-benar dikuasai. Kemudian juga dalam ujian daring itu analisa sangat penting, ya. Penerapan metode-metode analisa, apakah itu dalam penelitian sosial, penelitian teologi, dalam juga penelitian-penelitian yang lain, ya. Analisa apa yang Anda pakai, ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya, tips berikutnya bagaimana penulisan karya ilmiah, kita akan membahas itu tentang jenis-jenis analisa, ya, metode menganalisis hasil penelitian, ya. Nah, juga dalam ujian daring itu aktualisasi penting, ya. Bagaimana kita meyakinkan penguji bahwa kajian ilmiah Anda, skripsi, tesis dan disertasi itu sangat aktual, ya, kontekstual pada zaman sekarang. Nah, itu tips, tapi di dalamnya juga ada muatan-muatan bagaimana Anda secara daring bisa memperlihatkan hal-hal tersebut, ya. Kemudian yang berikut yang kalah penting juga sebagai tips dalam ujian daring adalah bagaimana Anda benar-benar yakin bahwa Anda bertanggung jawab penuh terhadap skripsi atau tesis ataupun disertasi Anda. Jadi dalam ujian itu kan pembimbing hadir, ya, secara online juga, dan pembimbing pada saat dia sudah memberikan sertifikat layak uji atau mensahkan skripsi Anda untuk bisa diuji, maka dia sudah lepas tanggung jawab dalam hal ujian, ya, dalam hal ujian, dan dia tidak bisa menjawab atau membantu Anda secara online dalam ujian. Oleh karena itu Anda bertanggung jawab penuh, berargumentasi penuh, dan juga berani untuk mengambil sebuah pertanggungjawaban yang menurut Anda akan menyumbang nilai yang diberikan oleh
para penguji dalam ujian tersebut. Jadi tidak benar kalau misalnya ada mahasiswa yang masih mengharapkan bahwa pembimbingnya akan membantu dia, ataupun kemudian mahasiswa mempersalahkan pembimbingnya di meja ujian, ya, itu bukan tempatnya lagi. Ataupun berkonsultasi, ya, itu bukan tempatnya lagi. Pada masa-masa pembimbingan itu minimal 12 kali pertemuan, Anda harus di situ bereskan bagaimana dengan dosen pembimbing itu bisa bertemu, bisa mendapat bimbingan, ya, dan bisa juga untuk ilmunya itu diberikan kepada Anda, ya, sehingga dalam ujian itu, ujian daring, Anda benar-benar bisa menguasai diri, percaya diri bahwa apa yang Anda buat atau tulis, teliti itu adalah karya Anda sendiri. Dan tentu dalam hal ini perlu juga Anda ingat bahwa ujian daring adalah hal yang baru, ya, dalam artian mungkin untuk kita Indonesia ini hal yang baru, ya, tergolong baru lah, ya, walaupun tidak juga terlalu baru karena ibadah-ibadah online sudah terjadi sebelum COVID, ya, melalui radio dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa ujian daring itu terbatas waktunya dibanding dengan ujian luring. Maka teman-teman mahasiswa harus menjawab semua pertanyaan, selain tidak mengandalkan pembimbing, tetapi juga selalu memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu perlu latihan, simulasi. Kalau perlu ambil cermin, ya, atau ada temannya yang bisa seakan-akan menjadi penguji untuk bertanya kepada Anda apa saja yang ditanyakan, lalu Anda menjawab, ya, dengan latihan bahwa itu singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, ya. Jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, ya. Istilahnya lain gata lain digaruk, begitu, ya. Ya, jadi pastikan bahwa Anda menjawab dengan benar. Dan jangan ada pertanyaan yang tidak dijawab. Karena semua dosen penguji, ya, ini pengalaman saya juga menguji mahasiswa baik di Jakarta maupun di Makassar, itu kita punya pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang berbobot. Karena banyak pertanyaan yang muncul ketika kita membaca karya orang lain atau skripsi, tesis, disertasi. Tapi karena waktu yang terbatas dalam ujian daring, maka dosen akan memilih 1, 2, 3, 4 atau 5 pertanyaan yang menurut dia berbobot dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, puluhan pertanyaan yang lain. Oleh karena itu Anda harus menjawab, ya, tidak boleh tidak dijawab, ya. Dan ingat bahwa pertanyaan para penguji itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berstrategi. Artinya teman-teman bahwa setelah Anda menjawab pertanyaan pertama dari seorang dosen penguji, maka pasti ada lagi pertanyaan berikutnya untuk mengetes sejauh mana Anda memang benar-benar menjawab dengan juga berargumentasi dengan baik, ya, sehingga diharapkan Anda juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua sebagai follow up dari pertanyaan yang pertama, ya, mungkin sampai pertanyaan yang ketiga. Nah, itu harus diingat supaya ketika Anda menjawab, Anda bisa sadar bahwa pertanyaan ini harus jawaban terhadap pertanyaan yang pertama ini harus juga mengantisipasi kalau dosen menanyakan aspek atau perspektif yang lain, ya. Itu harus dilatih supaya bisa lancar dalam ujian. Nah, tips yang terakhir dari saya adalah bagaimana jangan tegang, jangan gugup, ya, dan sukacita, ya. Sukacita dalam arti bahwa ini bukan sesuatu momentum di mana dosen-dosen penguji akan seperti membalas dendam, mempersalahkan atau menekan, ya. Tetapi sebagai calon sarjana harus benar-benar diuji kematangan mental juga, ya. Jadi kalau Anda menjawab dengan santai tetapi tepat, jangan Anda menjawab dengan muka yang muram, ya, atau seakan-akan sedih, ya, itu akan membuat juga penguji, ya, berasumsi bahwa mahasiswa ini tidak siap, ya. Dan yang paling terakhir
tapi sangat menentukan adalah bagaimana berdoa, ya. Menyerahkan jalannya ujian skripsi daring kepada Tuhan yang punya segala-galanya, ya, termasuk kesuksesan Anda, teman-teman semua. Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jangan lupa berdoa, jangan hanya berdoa pada waktu mau ujian, tapi berdoa sebelumnya, ya. Kalau perlu, dan ini juga sangat perlu, bilang sama bapak ibunya, doakan saja saya pada anggota keluarga dan teman-teman terdekat untuk mendoakan, karena semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan, ya. Demikian tips-tips sukses, ya, dalam ujian skripsi daring, terutama daring, ya, dan juga disertasi dan tesis. Selamat untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa mendukung channel ini supaya lebih menjadi berkat bagi orang lain dengan subscribe, tapi juga komen dan di-share, ya. Dan jangan lupa selalu ikuti renungan-renungan kami, juga tips-tips sukses ala tukang becak yang ada di channel ini. Tetapi juga nanti kita akan berbicara juga tentang bagaimana bisa menemukan ide-ide penelitian, masalah penelitian dalam penulisan karya ilmiah tertentu. Salam sukses, Tuhan Yesus memberkati.